Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 2A. Tanya jawab Dhamma Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek vipassana dan samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktikkan jalan mulia beruas 8? Apakah nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana kemurahan hati, metta cinta kasih, sampai pada vipassana meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan, copyright 2018, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Layanan pembaca, Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Website www.yasati.com. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Pada video part 2A ini, saya akan mulai membacakan bagian 2 dengan subbab pertama, pengertian benar tentang kama. Marilah kita pelajari kama secara terinci. Kama adalah ajaran utama Buddha. Jadi, sangat penting untuk memahami hukum kama. Kama berarti tindakan yang disengaja. Setiap tindakan memberikan hasil yang sesuai. Ketika kondisinya memungkinkan, akan muncul hasil dari kamma. Mempunyai keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pengertian benar pada hukum kamma adalah dittiji kamma, atau meluruskan pandangan seseorang. Ini adalah salah satu dari 10 perbuatan baik. Buddha dalam Abhinna Sutta mengatakan kepada para murid, baik perumah tangga maupun mereka yang telah meninggalkan keduniawian, untuk merenungkan tentang kamma setiap hari. Dalam Cula Kamma Vibhanga, beliau juga menjelaskan kepada Subha tentang bekerjanya kama. 1. Sabbe satta kama saka. Kama adalah harta sejati semua makhluk. Satu-satunya harta milik kita adalah kamma. Kita berpikir bahwa materi seperti kekayaan, uang, rumah, tanah, dan lain-lain merupakan harta milik kita. Tetapi harta milik kita yang sejati adalah kama. Karena kama, kita memperoleh harta kekayaan tersebut.
Selama kamma mendukung, kita dapat menikmati kekayaan kita dalam waktu tertentu. Ada 3 kondisi yang akan menopang kehidupan kita. Sebagai contoh, sebuah bangku berkaki 3 memerlukan ketiga kakinya untuk menopangnya agar dapat berdiri tegak. Serupa dalam kehidupan kita. 3 kondisi itu adalah kamma, wirya atau usaha, dan kebijaksanaan atau pengetahuan tentang pekerjaan atau usaha kita. Tetapi kondisi utamanya adalah kamma. Ketika ada ketiga kondisi ini, seseorang dapat memperoleh dan mempertahankan kekayaan dan harta miliknya. Sesungguhnya, kamma adalah penyebab utama. Seseorang mungkin pandai dan giat, tetapi jika tidak ada dukungan kamma, dia mungkin mengalami kegagalan dalam mencari nafkah. Jika kamma mendukung dan orang tersebut pandai serta gigih, dia akan mendapat hasil yang baik dan sukses dalam kehidupan. Jika kamma kita baik dan mendukung, kita dapat memperoleh kekayaan dan kesejahteraan. Pada saat kita mati, kita harus meninggalkan semua harta materi kita. Bahkan sebelum kita mati, karena bencana alam, kita harus berpisah dengan harta kita. Jadi, harta yang kita miliki hanyalah untuk sementara. Kita tidak dapat memandang mereka sebagai harta permanen. Buddha telah mengatakan bahwa kamma saka atau kamma adalah harta kita yang sejati dalam arti yang terdalam. 2. Sabbe sata kamma dayada. Semua makhluk adalah pewaris kamma mereka. Kita seakan-akan mewarisi kekayaan orang tua kita. Tetapi jika Anda tidak mempunyai kamma untuk itu, Anda tidak dapat mewarisinya. Apa yang betul-betul kita warisi adalah kamma yang akan mengikuti kemanapun kita pergi. Tak seorang pun dapat menolak atau menghindarinya. Kita mewarisi kamma baik atau buruk sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. 3. Sabbe satta kamma yoni. Semua makhluk terlahir karena kamma. Yoni berarti rahim. Kita terlahir dari rahim kamma. Dalam Abhidhamma terdapat 4 cara kelahiran kembali. Yang pertama adalah terlahir dari rahim atau jala buja, seperti manusia, beberapa hewan, dan peta yang terlahir dari rahim ibunya. Yang kedua adalah terlahir dari telur, andaja. Makhluk-makhluk seperti ayam dan penyu terlahir dalam telur dan kemudian menetas. Jenis ketiga yaitu yang terlahir dari kelembapan atau samsedaja. Beberapa makhluk terlahir di tempat-tempat yang lembab. Jenis keempat yaitu kelahiran spontan, opapatika, seperti Brahma dan beberapa dewa, beberapa peta, asurakaya, dan makhluk-makhluk neraka. Mereka terlahir secara spontan di tempat-tempat ini tanpa pembuahan di rahim ibu. Alasan utama mengapa makhluk-makhluk mempunyai kelahiran yang berbeda adalah kamma. Karena kamma, kita dilahirkan di alam-alam tertentu atau dengan nasib yang berbeda. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan terlahir di 4 alam menyedihkan, misalnya alam-alam neraka, hewan, peta, dan setan. Mereka yang melakukan perbuatan baik akan terlahir di alam manusia dan surgawi. Mereka yang berlatih bhavana atau meditasi dan mencapai jhana akan terlahir di alam Brahma. Karena itulah, Buddha mengatakan kamma yoni, kita terlahir dari kamma. Pada paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, terdapat kalimat sangkara pacaya winyanang. Winyana pacaya nama rupang. Nama rupa berarti batin materi dan dikandung dalam rahim ibu. Sangkara berarti kamma.
Jadi kama adalah penyebab mengapa kita dikandung dalam rahim ibu. 4. Sabbe sata kamma bandhu. Saudara sejati kita adalah kama kita sendiri. Sanak saudara kita dalam kehidupan saat ini tidak dapat mengikuti kita di keberadaan kita yang berikutnya. Paling jauh, mereka dapat mengikuti kita sampai ke pekuburan. Setelah pemakaman dan kremasi, mereka harus pulang. Apa yang mengikuti kita dari satu keberadaan ke keberadaan berikutnya adalah kamma kita. Jika Anda memiliki kamma baik, Dia akan menciptakan keajaiban bagi Anda. Jika Anda memiliki kamma buruk, Anda harus membayar perbuatan Anda. Kamma adalah saudara sejati kita. Sanak saudara kita pada kehidupan sekarang dapat melindungi kita hanya dalam kehidupan ini saja. Tetapi kamma baik akan melindungi kita dari satu kehidupan ke kehidupan lain sampai akhirnya kita mencapai nibbana. 5. Sabbe satta kamma patisarana. Kamma adalah satu-satunya tempat berlindung yang dapat kita andalkan dan percaya. Para teman dan saudara kita mungkin menjauhi kita di saat-saat sulit. Tetapi kamma akan selalu bersama kita dan merupakan tempat berlindung kita yang sejati. Kesimpulan, kita tidak dapat berdoa agar kamma berbaik hati pada kita. Jika kita ingin memperoleh hasil yang baik, kita harus melakukan perbuatan baik. Karenanya, ajaran utama Buddha adalah menghindari semua kejahatan, berusaha melakukan kebaikan, dan memurnikan batin kita. Jika Anda takut akan penderitaan, Anda harus menghindari semua perbuatan buruk. Jika Anda ingin berbahagia, Anda harus memupuk perbuatan baik. Kemudian kamma akan menjadi tempat berlindung yang benar-benar dapat kita andalkan. Dengan mengerti kamma dan cara kerjanya, semoga Anda mencoba melakukan perbuatan baik yang akan membuahkan pengalaman-pengalaman baik. Semoga Anda dapat menghindari semua tindakan buruk, sehingga Anda dapat terhindar dari segala macam penderitaan. 2. Bekerjanya kamma pada anak-anak. Pertanyaan. Sebelum batin anak berkembang, dia mungkin tidak mengetahui apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk itu. Jadi, ketika dia melakukan suatu perbuatan, bagaimana hasil kammanya? Jawaban. Kamma merupakan hukum alami seperti panas, magnet, atau gravitasi. Dia tidak memihak. Apakah seseorang mengetahui atau tidak, perbuatannya akan memberi hasil yang sesuai, tepat bagaikan api yang akan membakar siapa saja yang menyentuhnya. Tidak peduli anak-anak atau orang dewasa. Perbuatan baik atau kusala, atau perbuatan buruk akusala, akan memberi hasil baik atau buruk. Kekuatan yang dihasilkan akan bervariasi, bergantung pada kehendak orang itu. Karena penyebab utama kamma adalah tujuan atau kehendak. Dalam bahasa Pali, maksud atau kehendak disebut cetana. Meskipun anak-anak mungkin tidak mengerti tentang kamma dan akibatnya, selama mereka mempunyai kehendak atau cetana untuk melakukan perbuatan buruk, itu akan berakibat buruk. Sebagai contoh, seorang anak melihat serangga merayap di lantai. Karena keingintahuannya, dia bermaksud menghentikan pergerakan itu, dan dia membunuh serangga tadi. Perbuatannya akan membuahkan kamma. Namun, hasil kamma tergantung pada kondisinya. Menurut Buddha, segala sesuatu di dunia ini adalah perwujudan yang terkondisi. Bagaikan biji yang ditanam di tanah, juga tergantung pada banyak kondisi untuk tumbuh menjadi kecambah, pohon, dan kemudian berbuah. Kondisi-kondisi itu antara lain air, kesuburan tanah, keadaan cuaca,
atau kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan dari luar. Demikian juga cara kerja kamma bergantung pada beberapa kondisi agar berbuah. Tentu saja, kamma akan berbuah jika kondisinya mendukung. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban mengingatkan anak-anak mereka tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Seseorang harus berhati-hati atas tindakannya, bahkan ikut merasa senang atau menikmati tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain, seperti menyakiti makhluk lain, dapat menghasilkan karma buruk. Buddha sendiri mengalaminya. Beliau sering menderita migrain. Beliau mengatakan bahwa itu karena wipaka atau hasil karma. Dalam salah satu kehidupan beliau sebagai seorang anak, beliau melihat penjual ikan yang sedang berusaha membunuh ikan saat beliau melewati pasar di tepi jalan. Penjual itu menggunakan alat berat yang dipukulkan di kepala ikan. Saat melihat ikan yang tadinya hidup menjadi tak berdaya dan mati karena pukulan itu, anak ini tersenyum senang. Karena itulah, pada kehidupannya yang terakhir, Buddha menderita wipaka perbuatan tersebut dengan sering mengalami serangan migrain. Ini membuktikan bahwa merasa senang atas perbuatan buruk orang lain dapat menyebabkan wipaka buruk. Anak tadi tidak membunuh ikan itu sendiri, tetapi karena dia senang melihat ikan itu menderita, hal itu menjadi penyebab wipaka serangan migrain. Jadi, Buddha selalu menasihati kita agar tidak pernah meremehkan segala tindakan atau kamma. Apakah baik atau buruk, itu akan terkumpul. Tindakan buruk apapun dapat dibandingkan dengan kotoran. Tidak hanya dalam jumlah besar, bahkan dalam jumlah kecil pun akan menjijikkan. Contoh lain adalah bejana besar yang diletakkan di luar untuk menampung air hujan. Air hujan tertampung dalam bejana itu setetes demi setetes. Setelah beberapa saat, bejana itu penuh terisi. Demikian juga tindakan kita, tidak peduli besar atau kecil, akan menumpuk dan berdampak. Jangan pernah meremehkan tindakan sekecil apapun. Bahkan tindakan buruk sekecil apapun akan berakibat buruk. Jadi kita harus berperhatian murni, serius, dan berhati-hati terhadap apa yang baik dan apa yang buruk dalam tindakan kita sehari-hari. Buddha selalu mengingatkan para muridnya, Appamadena bhikkhave sampadetta. Janganlah lalai, berusahalah berperhatian murni. Kita harus selalu berusaha berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Subbab 3. Bagaimana mendorong anggota keluarga untuk berdana? Pertanyaan. Bagaimana mendorong anggota keluarga untuk berdana? Jawaban. Untuk mendorong mereka berdana atau bermurah hati, Anda harus memberi mereka pendidikan atau pengetahuan untuk memunculkan saddha, kepercayaan atau keyakinan mereka. Sebagaimana yang sering saya tekankan dalam ceramah saya, saddha atau keyakinan Buddhis bukan keyakinan yang membuta, tetapi keyakinan yang muncul dari pengertian. Jika seorang mengerti manfaat berdana atau bermurah hati dan menyadari kerugian tidak berdana atau bermurah hati, pengertian ini mungkin akan memunculkan saddhanya. Dia kemudian akan memberi dorongan tidak saja pada anggota keluarganya, tetapi juga pada yang lain untuk berdana atau bermurah hati. Singkatnya, beri saja mereka pengetahuan Dhamma untuk memunculkan saddha mereka. Berikutnya adalah bagaimana cara memberikan pengetahuan Dhamma untuk memunculkan saddha atau keyakinan agar bermurah hati. Kita harus menjelaskan keuntungan melakukan dana atau kemurahan hati.
Buddha dalam banyak ceramah menguraikan secara rinci tentang manfaat memberi dana atau kemurahan hati. Keyakinan atau saddha atau kepercayaan diri kita didasarkan pada kepercayaan kita akan kamma. Kamma adalah perbuatan dan hasil. Sesuatu yang baik akan mendatangkan kebaikan. Keburukan akan mendatangkan keburukan. Kamma adalah tindakan yang disengaja yang akan memberi hasil yang sesuai. Perbuatan yang dilakukan dengan kehendak baik akan memberi buah atau hasil yang baik. Kalau perbuatan dilakukan dengan kehendak buruk, akan memberi hasil dan akibat buruk. Itulah kepercayaan akan kamma. Setiap hari umat datang dan menyediakan makanan untuk sarapan dan makan siang. Mereka bukan kerabat kami. Mereka tidak mengharap imbalan dari kami. Itu dilakukan karena saddha mereka atau keyakinan mereka akan kebaikan dari kamma, sehingga mereka datang dan menyediakan makanan. Jadi, manfaat apa yang mereka peroleh dengan menyediakan makanan? Ketika mereka memberi makanan pada orang lain, mereka memberi 5 manfaat pada si penerima. Sebagai pengganti, Buddha mengatakan bahwa si pemberi memperoleh 5 manfaat. 1. Kehidupan. Memberi kehidupan adalah ayum deti. Ayum berarti kehidupan atau panjang umur. Dengan memberi makanan, Anda memberi kehidupan pada yang menerima. Mengapa? Karena sabesata ahara tithika. Semua makhluk bergantung pada sari makanan. Tanpa sari makanan, tak seorang pun dapat bertahan hidup. Sekali makan dapat mempertahankan kehidupan selama 7 hari. Kalau kita tak dapat memperoleh makanan, berarti waktunya untuk mati. Karena itu, dengan memberi makanan, seseorang tak hanya memberi makanan, tetapi juga memberi kehidupan bagi penerimanya. Jadi, manfaat apakah yang diperoleh si pemberi? Manfaat setimpalnya adalah pemberi akan berumur panjang pada setiap keberadaan. Dia berumur panjang karena dia memberi umur panjang pada pihak lain. Inilah manfaat pertama memberi makanan. 2. Keindahan. Dengan memberi makanan seseorang, juga memberi keindahan atau wanam deti. Jika seseorang tidak mendapat cukup gizi atau makanan, tubuh dan penampilannya akan memburuk. Anda mungkin pernah melihat di koran atau majalah tentang beberapa negara yang menghadapi bencana kelaparan, sehingga anak-anak terlihat buruk, dengan mata cekung atau terlihat tulang belulangnya. Kondisi-kondisi ini dapat diperbaiki dengan asupan makanan bergizi, dan dia akan memperoleh keindahan fisiknya. Begitulah Buddha mengatakan bahwa dengan memberi makanan, seseorang juga memberi keindahan bagi penerimanya. Hasil selaras yang akan diperoleh adalah orang tersebut akan rupawan dalam setiap keberadaannya. Indah tak berarti hanya fisik yang menarik, tetapi penampilannya juga menyenangkan untuk dilihat atau diajak berteman. Inilah yang dimaksud dengan keindahan. Jadi menurut Buddha, pemberian makanan adalah bagaikan pemberian keindahan dan seseorang akan mendapat hasil yang setimpal di setiap keberadaan, yaitu rupawan. 3. Kebahagiaan. Dengan memberi makanan, orang itu memberi kebahagiaan atau sukang deti pada penerimanya. Kita berpikir bahwa penyakit adalah penderitaan yang terburuk. Tetapi Buddha mengatakan jiga ca paramang dukkang. Kelaparan adalah penderitaan yang terburuk. Jika Anda kelaparan, Anda dapat menyadari arti penderitaan. Ketika Anda lapar dan rasa lapar ini tidak ditanggulangi oleh makanan, inilah penderitaan yang terberat. Dengan memberi makanan, Anda memberi kebahagiaan pada penerimanya. Manfaat yang setimpal adalah Anda akan berbahagia di setiap keberadaan.
Anda tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam mencari makan, bahkan di saat-saat sulit atau paceklik. Bagaimanapun, Anda akan mendapat makanan karena perbuatan ini. Karena itulah, Buddha mengatakan memberi makanan bagaikan memberi kebahagiaan atau sukang deti, sehingga Anda akan merasakan kebahagiaan di setiap keberadaan. 4. Kekuatan. Memberi kekuatan adalah balang deti. Dalam bahasa Pali, kata bala berarti kekuatan, vitalitas, atau energi. Dengan memberi makanan, Anda memberi vitalitas, energi, atau kekuatan pada si penerima. Jadi, manfaat setimpal yang Anda peroleh adalah Anda akan penuh semangat, sehat, dan kuat pada setiap keberadaan. Itu dapat dimengerti. Makanan adalah sumber utama energi yang memelihara metabolisme kehidupan kita. Jadi dengan memberi makanan, Anda memberi kesehatan, tenaga, atau kekuatan pada si penerima. Sebagai gantinya, Anda akan penuh semangat dan kuat di setiap keberadaan. 5. Kebijaksanaan. Dengan memberi makanan, Anda memberi kebijaksanaan, patibanang deti, pada si penerima. Ini dapat dimengerti, bahkan dalam kehidupan duniawi, sebelum orang tua mengantar anak-anak mereka ke sekolah, mereka memberi anak-anak bekal makan siang atau uang saku untuk membeli makanan. Tanpa makanan, mereka akan kelaparan dan tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran mereka. Jadi dalam pendidikan duniawi, mereka membutuhkan makanan atau gizi. Demikian pula mereka yang datang dan menyediakan makanan kemari. Setelah menerima makanan mereka, kami bermeditasi dan mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Buddha mengatakan bahwa dengan memberi makanan, Anda memberi kebijaksanaan pada yang menerima. Jadi, hasil setimpal yang Anda peroleh adalah Anda akan bijaksana di dalam setiap keberadaan. Akhirnya, Anda bahkan mungkin mencapai jalan dan hasil dan mencapai nibbana. Inilah 5 keuntungan yang Anda peroleh dengan memberi makanan. Beginilah cara Anda mendidik anggota keluarga Anda. Melakukan dana adalah perbuatan yang sangat bermanfaat, menguntungkan, dan terpuji. Karena itu, Anda sekiranya mendorong mereka untuk berdana atau bermurah hati. Contoh penggembala sapi. Contoh patibanang deti, memberi makanan adalah bagaikan memberi kebijaksanaan, dapat diambil dari zaman kehidupan Buddha. Suatu ketika, Buddha pergi ke Alawi karena beliau diundang untuk menerima dana makan siang. Setelah makan, Buddha biasanya memberi ceramah inspiratif untuk memunculkan sadha atau keyakinan para pengikut yang memberi dana makanan. Tetapi pada hari itu, setelah selesai makan, beliau hanya duduk tenang tanpa memberi ceramah. Orang-orang menunggu dengan sabar dan bertanya-tanya mengapa Buddha diam saja. Kemudian, seorang pria datang dan bergabung dengan yang lain. Dia adalah buruh harian penggembala sapi yang menggembalakan sapi-sapi orang lain. Dia datang terlambat karena sapinya hilang satu dan harus mencarinya. Kemudian mengembalikan semua sapi itu pada pemiliknya. Saat itu dia lapar karena dia pergi bekerja tanpa makanan apapun. Buddha sengaja menunggu penggembala sapi itu. Dan ketika dia tiba, Buddha bertanya kepada pemilik rumah yang telah mempersembahkan makanan untuk beliau, apakah masih ada makanan yang tersisa? Ketika orang itu menjawab ada, Buddha meminta mereka untuk memberi makan pada pria tadi. Setelah orang itu selesai makan dan bergabung dengan hadirin, Buddha mulai memberi ceramah Dhamma. Penggembala itu mencapai pengetahuan jalan dan hasil sotapatti. Buddha dengan kekuatan batinnya dapat melihat
bahwa penggembala itu sangat lapar. Bila beliau membabarkan dhamma, orang tersebut tidak akan dapat berkonsentrasi. Karena itu, kelaparan adalah penyebab terburuk penderitaan. Saya hentikan sampai di sini pembacaan video part 2A. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan subbab ketiga bagian 2 dari buku ini, dengan membacakan mulai dari contoh penggembala sapi. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang